Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiyallahu an hadanallah. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudhilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang menjadikan kita sebagai seorang muslim, dijadikan kita menjadi orang-orang yang beriman insyaallah, dan diberikan kepada kita hidayah, diberikan kepada kita kesehatan, sehingga kita bisa berjumpa, bisa bersilaturahim, bisa bermuajahah, bertatap muka, dan menuntut ilmu. Semua adalah amal kebaikan yang akan tercatat sebagai amal kebaikan yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil akhir nanti. Salawat dan salam semoga tercurah kepada seorang hamba Allah yang mulia, seorang nabi yang ummi, nabi yang begitu tawadhu jiwanya, namun begitu luas ilmu pengetahuannya, bagaikan samudra yang tak pernah kering, dan namanya akan selalu disebut oleh berjuta-juta umat manusia di seluruh dunia hingga akhir masa nanti. Nabi yang ummi, nabi yang mulia itu ialah nabi kita, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, hari ini adalah tanggal 20 Sya'ban kalau nggak salah ya. Artinya puasa tinggal 10 hari lagi, Bu. Ibu-ibu ada yang masih punya hutang nggak? Hutang puasa maksudnya, Bu. Bu, tolong cepat dilunasi, karena 2 hari sebelum datangnya bulan puasa itu udah harus stop. Nabi selama bulan Sya'ban dia banyak berpuasa sunat, tapi 2 hari menjelang Ramadan dia berhenti puasa. Kenapa 2 hari menjelang Ramadan? Karena bulan itu, bulan Qomariyah itu, perhitungannya kalau nggak 29 adalah 30 hari. Jadi kalau nanti ibu misalnya berhenti tanggal 29, tahu-taunya besoknya udah langsung puasa. Lanjut. Puasa puasa wajib selesaikan dulu, Bu, ya. Karena padahal waktu setahun itu kan lama ya. Tapi kadang-kadang kita lupa. Jadi menjelang puasa masih belum lunas. Lunasi dulu puasa yang tahun ini, yang tahun lalu, tahun ini kita masuk tanpa hutang. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudah. Ayyaman ma'dudatin. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Faman tatawwa min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa bihima faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal hudalin wal furqan. Faman syahida minkumus syahr falyasum wa man kana maridan aw ala safan fa'iddatun min ayamin ukhra. Yuridullaha bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukabbiru
bikumul unsur walituk limul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu agar kamu bertakwa. Ibu orang yang beriman. Ibu, saya tanya, ibu orang yang beriman? Alhamdulillah. Kepada ibu diwajibkan berpuasa. Jadi puasa tidak diwajibkan untuk orang Islam, Bu, tapi untuk orang yang beriman. Orang Islam tidak beriman banyak yang nggak berpuasa. Makanya aneh kalau menurut saya, pemerintah menganjurkan kepada umat yang bukan muslim agar menghormati umat Islam yang berpuasa. Padahal umat Islamnya sendiri banyak yang nggak puasa, ya kan, Bu? Makanya kalau kita puasa kita bersyukur, artinya kita sudah beriman. Karena yang dipanggil oleh Allah adalah ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhal muslimun atau ya ayyuhan nas, bukan. Orang muslim belum tentu beriman. Ibu bisa lihat surah Al-Hujurat ayat 14. Yang udah ketemu baca artinya aja. Orang Islam belum tentu beriman. Ayo baca surah ke-49 ya, Bu. Ayatnya 14 Al-Hujurat. Yang udah ketemu nggak usah disuruh, langsung baca aja artinya biar cepet. Soalnya saya cuma dikasih waktu 30 menit untuk menerangkan. Silakan Ibu yang bawa Al-Quran atau tafsirnya dibaca. Tafsir aja. Biar cepet. Ya. Kamu belum beriman. Kami telah tunduk. Oke. Ya. Ya. Orang Baduy mengatakan kami telah beriman. Ditegur oleh Allah. Muhammad katakan mereka belum lagi beriman, tapi Islam sudah masuk pada dirinya. Orang-orang yang patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya, itulah orang-orang yang beriman, yang tidak akan disia-siakan pahalanya. Jadi orang Islam yang tidak patuh, yang tidak melakukan puasa, bahkan tidak sholat dan sebagainya, dia belum dikatakan beriman. Bahagialah kita, karena yang dipanggil berpuasa adalah orang-orang yang beriman. Ya Bu ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman. Terus kenapa kita berpuasa? Puasa ini bukan diwajibkan hanya kepada kita, tapi kepada orang-orang yang sebelum kita. Menurut siapa? Menurut Al-Quran. Berpuasalah kamu sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, bagaimana puasanya Nabi Nuh? Siapa yang tahu? Saya kasih goceng Bu kalau tahu. Banyak-banyak goceng aja. Ayo, bagaimana puasanya Nabi Nuh? Bu, yang kita tahu kan puasa Nabi Daud ya Bu ya. Nabi Daud bagaimana puasanya? Sehari puasa, sehari tidak. Itu yang paling bagus. Kenapa? Keseimbangan jasmani dan rohani. Tapi puasa Nabi Nuh yang dilakukan oleh Nabi Nuh, puasa setiap hari Bu. Setahun isinya puasa terus. Dia tidak pernah nggak puasa. Lebih berat Bu. Nabi Daud sehari puasa, sehari tidak. Bu, kalau jiwa, jasmani dan rohani seimbang, insya Allah kita sehat lahir dan batin. Karena Nabi mengatakan bahwa puasa yang paling bagus adalah puasa Nabi, puasa sunat loh Bu ya, puasa Nabi Daud. Tapi Nabi sendiri melakukan puasa Senin Kamis. Kenapa? Ketika Nabi ditanya oleh sahabat, kenapa engkau melakukan puasa sunnah Senin Kamis? Karena hari Senin adalah hari kelahiranku. Aku suka puasa pada hari kelahiranku. Tapi bukan berarti kalau hari lahir itu harus puasa, tidak.
Kebetulan hari Senin adalah hari kelahiran Nabi. Kemudian kalau hari Kamis, karena catatan mingguan kita itu naik ke atas. Aku suka kalau catatanku naik kepada Allah, aku sedang berpuasa. Itu Bu ya. Jadi kita itu puasa paling enak sebenarnya cuma setahun sekali selama sebulan, 29 atau 30 hari. Kenapa kita harus berpuasa? Kata Allah, la'allakum apa artinya? Agar kalian bertakwa. Kalau tadi baru beriman, nanti setelah puasa insya Allah naik Bu kedudukan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi beda antara mukmin dan takwa, antara mukminin dan muttaqin beda Bu. Seperti tadi muslimin dan mukminin berbeda, antara Islam dan beriman itu berbeda. Sekarang kita diwajibkan puasa agar nanti pada 1 Syawal kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin. Jadi perbedaannya di mana? Ibu bisa lihat surah Ali Imran, baca 133, 134, artinya aja. Bu di sini aja biar cepet. Epi baca please. Seratus tiga tiga, 134, tapi yang kenceng ya. 133 ya. Ali Imran. Kasih aja Bu biar kedengeran. Ya. Ibu dengerin ya, jangan ngobrol. Waktunya cuma 30 menit, paling tinggal 20 menit lagi. Segeralah kamu mencari ampunan dari Rabbmu, mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, Ya. yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa. Terus Yaitu orang-orang yang berinfak Mm. di waktu lapang maupun sempit, iya. dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Aja. Ya. Ibu kata Allah, wasari'u ila maghfiratan mir rabbikum wa jannah. Bersegeralah kamu wahai orang-orang yang beriman kepada ampunan Allah dan surganya. Uiddat lil muttaqin. Arduhas samawati wal ardh. Yang luas surga itu yang disediakan tadi seluas 7 lapis langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, bukan untuk orang Islam, bukan cuma untuk orang beriman, tapi orang Islam, orang beriman dan orang yang bertakwa. Disediakan surga yang luasnya 7 lapis, seluas 7 lapis langit dan bumi. Apalagi habis muttaqin itu apa? Ada lanjutannya 134 Ali Imran. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas innallaha yuhibbul muhsinin. Habis muttaqin, muhsinin. Tingkat lagi Bu. Kata Allah, ini setelah kita sholat, kita puasa, ada lagi kata Allah. Alladzina yunfikuna. Orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di masa sulit, di waktu sempit maupun lapang. Artinya kan gitu yang dibaca Bu Evi tadi. Dan dia bisa menahan marahnya serta selalu memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang begitu tingkatannya lebih tinggi lagi dari takwa, karena Allah cinta kepada orang-orang yang muhsin. Perbuatan yang seperti itu tadi adalah perbuatan muhsinin. Ya. Jadi ibu pinter kan sekarang tahu apa itu muslim, apa itu mukmin, apa itu muttaqin, apa itu muhsinin. Kita berpuasa, insya Allah menjadi orang yang takwa. Kita berpuasa karena kita orang yang beriman, dan kita berpuasa agar kita naik lagi derajat kita dari beriman menjadi muttaqin, dari mukminin menjadi muttaqin. Setelah itu kita mengeluarkan infak
baik masa sulit maupun masa sempit ataupun masa lapang, kita menahan amarah. Walaupun kita boleh marah. Misalnya saya dikatain, sama siapa nih? Sama Bu Evi misalnya saya dikatain, Bu Asy begitu. Dikatainnya di depan orang banyak. Kalau saya marah, boleh nggak Bu? Pantas nggak? Boleh. Dosa nggak saya? Enggak, karena saya membalas. Bu Evi ngatain saya balas. Saya nggak berdosa, tapi saya nggak mendapat pahala. Bu Evi juga jadi nggak berdosa gara-gara dia ngatain saya, karena saya balas ngatain dia. Tapi kalau saya tidak membalas, saya menahan amarah saya, maka dosa saya ke Ibu Evi, pahala Bu Evi ke saya. Paham Ibu? Paham nggak? Jadi orang menahan marah itu luar biasa, Bu. Wal kadzimina wal afina anin nas. Habis bisa menahan marah, wal afina anin nas. Orang yang selalu memaafkan kesalahan orang lain tanpa diminta. Kalau kita kan enggak ya Bu. Nih misalnya nih, adik saya jengkel sama adik saya. Saya bilang gini, gua nggak bakal maafin, bodoh. Jadi gua nggak maafin dia. Bu, Allah nggak suka yang seperti itu. Kenapa Bu? Karena hadis Nabi mengatakan, hadis Nabi mengatakan, siapa yang memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah akan mengampuni dosanya. Makanya Allah cinta dengan orang yang begitu, orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan sempit dan senang. Bu, dalam keadaan senang kalau dia nggak berinfak itu mah pelit namanya, ya. Tapi kalau dalam keadaan susah dia nggak berinfak, ya wajar lah ya buat kita. Tapi buat orang-orang tertentu, dia tetap akan berinfak walaupun dalam keadaan sempit. Contohnya Ali bin Abi Thalib. Dia selalu melakukan puasa Senin Kamis bersama keluarganya. Suatu hari dia cuma punya 1 potong roti untuk berbuka. 1 potong roti ini untuk sekeluarga, Bu, bukan untuk dia sendiri. Ali bin Abi Thalib itu adalah khalifah yang paling sederhana hidupnya. Kalau Abu Bakar orang kaya, kalau Umar orang kaya, Utsman bin Affan apalagi, rekeningnya di bank sampai saat ini mengalir terus untuk kekayaan Utsman bin Affan, luar biasa. Tapi Ali bin Abi Thalib, menantunya Nabi sekaligus sepupunya Nabi, dia tidak berharta. Sehingga dia punya 1 potong roti. Kalau roti di Arab itu kan gede ya Bu ya, gede Bu. Roti di Arab tuh sepotong itu ya segini mungkin. Jadi bisa lah dipotong 4 ya. Anaknya 2, Hasan dan Husain, istrinya. Dia udah senang nih, wah kita punya makanan buat berbuka. Tiba-tiba pintunya menjelang maghrib, pintunya diketuk orang. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Waalaikumsalam. Dia lihat seorang yang lusuh pakaiannya, seorangnya ya kelihatanlah dia orang susah. Ada apa Pak? Ya Amirul Mukminin, adakah makanan untukku? Aku dari kemarin belum makan. Tersentak hatinya. Kemudian dia berpikir, dia hanya punya sepotong roti dan itu pun untuk berbuka puasa nanti bersama istri dan anak-anaknya. Dia panggil istrinya, dia panggil anaknya. Dia bilang, kita punya sepotong roti untuk berbuka. Tapi ini ada orang yang lebih susah dari kita. Dia belum makan dari kemarin. Apa yang harus kita lakukan? Lihat orang-orang beriman yang imannya kuat, yang yakin bahwa Allah akan mengganti semua perbuatannya. Kata istri dan anak-anaknya, kasihkan roti itu pada orang itu. Mereka berpuasa. Belum akhirnya sama Ali bin Abi Thalib, roti itu dikasihkan ke pengemis tadi. Setelah pengemis pergi, kata Ali bin Abi Thalib, ya baik, kita berbuka dengan air putih saja. Mereka berbuka dengan air putih, tapi mereka bersyukur
karena mereka masih mendapatkan air putih. Terbayang enggak Ibu, saudara-saudara kita di Palestina saat ini menjelang Ramadan? Apa enggak nangis kita dengan keadaan mereka? Mereka ditembakin saat mereka sedang mengantri makanan untuk makan. Jadi Ibu selalu bersyukur pada Allah. Bersyukur, dengan bersyukur kita akan selalu dekat dengan Allah. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukurlah kalian, pasti akan aku tambah nikmatku padamu. Mungkin tidak pada saat itu, tapi kalau kalian kufur akan nikmatku, ingat, azabku amat pedih. Azab Allah amat pedih. Jadi Ibu, enggak ada alasan kita untuk tidak bersyukur. Kalau besok Ramadan, orang-orang udah beli ini, beli itu, Ibu belum, jangan bersedih. Allah bersama orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Ya, ini ujian kita nggak seberapa dibanding saudara-saudara kita di Palestina. Kita masih ada rumah untuk berteduh, kita masih ada nasi, walaupun mungkin makan buka puasa cuma dengan ikan asin atau dengan sayur bayam tapi kita bersyukur. Oh iya, saya ingatkan bahwa berpuasa itu, kalau kita mengikuti kesehatan untuk supaya kita sehat selama berpuasa, kalau sahur sebaiknya makan makanan yang berlemak. Ibu boleh makan sayur lodeh, boleh makan rendang, boleh makan sayur nangka yang disantan, boleh. Kenapa? Karena lemak itu pada siang hari akan diolah menjadi tenaga buat kita. Enggak menjadi kolesterol, enggak. Tapi kalau berbuka disarankan untuk yang manis dulu, ya Bu ya. Bu, gula sekarang mahal, korma juga mahal. Ambil gula Jawa Bu, isep-isep sedikit. Itu udah mengikuti sunnah Nabi. Artinya mencicipi yang manis lebih dahulu. Ya kalau ada duit kita bikin kolak. Kalau ada duit kita beli korma, kita buka dulu dengan korma ganjil ya Bu. 1, 3, 5 atau 7 ya, paling banyak. Makan kurma. Itu yang disunahkan oleh Nabi. Artinya bukan yang disunahkan, yang dilakukan oleh Nabi. Kita boleh mengikuti karena itu untuk kesehatan kita. Minum teh manis boleh, karena yang manis-manis itu boleh. Kenapa kalau sahur tidak dianjurkan minum teh manis? Ibu akan kencing melulu, coba aja rasain. Nah, dengan kencing melulu itu nanti mengurangi tenaga ibu. Ibu akan kehilangan tenaga. Ya. Jadi jangan puasa asal puasa, tapi ikutin cara. Terus jangan juga puasa kayak ular ya Bu ya. Kalau habis makan terus tidur, bangun-bangun nanti kalau udah ganti kulit. Artinya gini, habis sahur, habis sholat subuh, tidur bangun-bangun maghrib atau mau asar gitu. Itu nggak ada pahalanya. Katanya tidur itu berpahala. Tidur yang bagaimana? Kalau kita ngantuk silahkan tidur. Untuk menghilangkan ngantuk kita, untuk istirahat boleh. Tidurlah yang paling bagus bagaimana? Kalau kita habis sholat duha, misalnya jam 10, kita tidur sampai johor, itu bagus. Atau habis sholat johor, kita tidur sampai asar, itu bagus. Tapi tidur sesudah asar, itu amat sangat dilarang. Kenapa? Karena ibu bisa kena rihul amr, satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Ibu suka melihat orang meninggal, mohon maaf, mengeluarkan darah dari hidung, dari mulut, dan itulah yang disebut rihul amr. Orang banyak juga yang menyebut angin duduk, gitu ya. Jadi jangan tidur setelah sholat asar. Lebih baik ya kalau orang perempuan udah pasti sibuk kalau udah habis asar, bikin ini, bikin itu. Kalau ibu kebetulan sudah selesai, baca Quran.
Ibu tadi Pak Irfan. Irfan ya? Pak Farhan. Pak Farhan kan bilang, kalau cuma membaca Al-Quran dapat pahala. Tapi cuma pahala membaca Al-Quran. Tapi kalau ibu datang ke majelis taklim, namanya aja udah taklim, Bu. Taklim itu belajar. Majelis itu dari kata jalasa. Jalasa yajlisu, ijlis, duduk. Orang yang duduk untuk belajar itu namanya majelis taklim. Makanya lain, Bu, kan saya selalu bilang majelis taklim itu adalah taman surga kita di dunia. Bayangin aja, setiap majelis taklim itu bukan majelis taklim Al-Hakim aja. Setiap majelis taklim itu tidak kurang dari 7.000 malaikat ada bersama kita. Ngapain dia? Mengepakkan sayapnya, menundukkan badannya, mendoakan kepada Allah agar kita semua ini yang ada di majelis taklim mendapat ampunan dari Allah dan diberi rahmatnya. Yang mendoakan 7.000 malaikat bukan manusia biasa. Tapi herannya ibu-ibu malas ke majelis taklim. Ya udah nggak didoakan, Bu. Yang rugi siapa? Yang nggak datang ya. Makanya kalau ada majelis taklim bukan artinya harus di majelis taklim Al-Hakim, enggak, Bu. Ibu boleh datang ke majelis taklim lain, tapi yang tadi Pak Farhan bilang, jangan datang cuma baca Yasin, cuma baca Al-Waqiah, bukan itu. Kalau namanya majelis taklim, dia mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, mempelajari tajwid, apa aja ilmu pokoknya. Ya, oke, udah tahu ya puasa yang bagus, bersaur bagaimana, berbuka bagaimana. Nah, gimana nih? Saya minta 5 menit lagi deh, ya. Kemudian tadi ayyamam ma'dudat, beberapa hari di bulan itu. Kenapa disebut beberapa hari? Karena puasa bisa 29 hari, bisa 30 hari. Ya. Ayyamam ma'dudat, beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang ditinggalkannya. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, siapa yang berat? Nenek-nenek yang udah tua, lansia yang udah pikun, orang yang hamil, orang yang melahirkan itu berat. Dia boleh membayar fidyah, ya. Fidyatun ta'amu miskin. Dia boleh membayar fidyah. Wajib yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya puasa itu lebih baik baginya. Kalau bagi yang mampu, walaupun dia hamil, tapi dia kuat berpuasa, itu lebih baik baginya. Tapi kalau memang hamilnya lemah, karena ya nggak sama kan orang hamil itu, atau orang melahirkan, menyusui maksudnya. Kalau nifas jelas memang tidak berpuasa. Orang yang menyusui juga gitu kan, Bu, kadang lemah. Dia kalau memang merasa dia tidak mampu, dia boleh membayar fidyah. Satu orang miskin, bukan satu kali makan, Bu, sehari. Ibu makan sehari berapa duit misalnya sekarang beras mahal sih ya. Kalau beras sekarang misalnya 16.000, ibu sehari itu mungkin kalau itu setengah liter ya. Ibu kalah berapa? Ibu hitung aja. Terus makan ibu, ya makannya mungkin sederhana dengan telur atau tahu tempe. Nggak boleh, Bu, ibu makan telur ngasihnya ke orang miskin itu tahu tempe, nggak boleh. Yang sama dengan ibu, yang ibu makan. Gitu ya. Ya jadi kita hitung aja sendiri. Kira-kira kita makan sehari berapa duit ya? Katakanlah sekali makan 10.000, itu udah paling minim. Sekarang itu makan udah paling minim 10.000. Nah, sehari jadi 30.000 ya. Kalau ibu nggak mau sulit, ibu kalah hari ini, langsung ibu kasih makan anak yatim atau fakir miskin, ibu panggil. Kalau fakir miskin itu, nih dek, nah panggil, kasih, nggak berat itu. Tapi kalau ibu nggak punya, kan makanan yang ibu makan, jadi yang ibu masak ibu kasih langsung. Buat pagi sorenya, ya apa? Sekalian ibu kasih kira-kira, misalnya telur dadarnya separuh gitu ya. Terus tahunya 2 tempe. Ibu kasih sesuai dengan yang ibu makan. Nah, kemudian
Kalau dia kuat bahwa puasa itu lebih baik. Cuma fidyah ini boleh dibayar selama 1 tahun sebelum masuk puasa nanti. Ibu kalah puasa 10 hari misalnya. Ibu nanti 10 hari kali 30, 300.000. Kalau sekaligus kan berat. Ibu punya 90.000, bayar dulu. Ibu punya, lama-lama habis. Terus bayarnya kepada siapa? Boleh langsung kepada orang miskin itu, boleh melalui amilnya, boleh melalui ustadz atau ustadzah yang mengelola itu, boleh. Ya, kalau saya kebetulan saya di Puri Bali, orang-orang Puri Bali kalau dia mau membayar zakat atau membayar fidyah, kadang-kadang melalui saya. Nanti saya yang menyerahkan kepada yayasan yatim piatu atau kepada fakir miskin itu, supaya mereka enggak repot gitu. Nah, terus kemudian di ayat yang ketiga, Syahrul Ramadhana unzila fihil Qur'an. Pada bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Luar biasa, Bu. Puasa itu pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi manusia dan petunjuk yang membedakan antara yang benar dan yang salah. Ya, kalau kamu sakit atau tidak bisa berpuasa, bayarlah fidyah. Terus katanya minan ayamin ukhar yuridullah, Allah menghendaki bikumul yusra, suatu kebaikan, wala yuridukumul usra, Allah tidak menghendaki umatnya dalam kesulitan. Walituklimul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'alakum tashkur. Besarkan nama Tuhanmu, lengkapi hitungan puasamu. Kalau puasanya 30, lengkapi 30. Kalau 29, ya 29. Besarkan nama Tuhanmu dan bersyukur. Terus sekarang kalau sholat id bagaimana? Sholat id sebaiknya, kalau ibu pergi ke masjid jalan sana, pulangnya jalan sini, itu sunnah, sambil bertakbir. Kalau habis sholat nggak boleh langsung pulang. Kenapa? Karena imam khatib masih berkhutbah. Kenapa sholatnya 2 rakaat? Karena yang 2 rakaat itu khutbahnya. Jadi nggak boleh ibu. Khutbah itu dalam keadaan sholat, dalam keadaan duduk rapi mendengarkan. Kan kebanyakan orang perempuan begitu assalamualaikum, udah pada angkat sejadah kan. Nggak boleh, Bu. Ibu nggak dapat pahala itu sholatnya. Sayang. Ya lebih baik nggak usah sholat, namanya juga sunat ya. Tapi kalau ibu udah sholat, kerjakan sampai selesai, sampai khatib selesai membaca doa buat kita semua. Oke, itu puasa ya, yang sebenarnya banyak, Bu, puasa yang harus saya uraikan, tapi memang waktunya yang sempit. Silahkan ibu bertanya aja deh ya. Boleh? Iya, bertanya ya. Silahkan ibu bertanya aja, nanti saya akan jawab insya Allah. Jadi ibu sekalian, barangkali ada yang mau bertanya, silakan satu pertanyaan. Silakan ibu, ada yang mau bertanya tentang puasa? Hari ini khusus untuk puasa ya, Bu ya. Itu kalau membayarnya setelah lewat 1 tahun. Bu, coba ibu baca Al-Quran tadi, ayat 184. Nggak ada disuruh bayar fidyah dan puasa. Coba 184 Al-Baqarah. Artinya aja. Nah, itu kalau yang sehat tapi tidak berpuasa karena sakit. Nah,
Nah, disuruh membayar fidyah pada orang miskin, tapi kalau dia kuat, bukan disuruh puasa juga, tapi kalau dia kuat bahwa puasa itu lebih baik gitu. Jadi dia harus puasa. Ya, itu Al-Qur'an. Ya kan mau ngapain bayar fidyah puasa lagi? Ya kalau gitu puasa aja udah, jangan kalah. Ya kan? Jadi kalau yang sudah membayar fidyah nggak wajib puasa untuk tahun itu, Bu. Tapi kalau sampai setahun itu sampai datang puasa lagi ibu belum bayar, di situ bayar fidyah dan bayar puasa. Ya, gitu, Bu. Jadi enggak, Bu. Kalau semua itu kalau kita ikutin Al-Qur'an aja. Al-Qur'an bilangnya begitu, jangan ditambahin. Kalaupun ada hadis tidak sama dengan Al-Qur'an nggak boleh diikut. Ya. Hadis itu harus sesuai dengan Al-Qur'an. Seperti sholat, kita kan tidak ada di dalam Al-Qur'an. Artinya zuhur 4 rakaat, subuh 2 rakaat kan nggak ada. Adanya di dalam hadis. Wudu bagaimana adanya juga di dalam hadis. Jadi tapi kalau hadis itu bertabrakan, berlainan dengan Al-Qur'an tidak bisa diikuti. Ya, itu. Terus ada lagi yang mau bertanya? Waalaikumsalam. Kalau kita sudah melihat hilal atau kita tahu udah ada yang bersumpah dia melihat hilal, kita sudah boleh baca doa. Nggak harus nunggu pengumuman karena sebenarnya, tapi mau nunggu pengumuman juga masih boleh karena dia masih masuk 1 Ramadan. Ibu nanti cuma kalau takutnya ibu keburu ke masjid, nggak sempet denger, nggak sempet baca, akhirnya lewat. Jadi apalagi kalau kita tahu sendiri, kita bisa melihat hilal, langsung aja baca, nggak apa-apa. Kalau kita udah lihat sendiri, atau ada orang yang bersumpah, bersaksi bahwa dia melihat bulan, dia bersumpah dengan nama Allah. Kalaupun dia yang salah kan yang bersumpah, kita melakukan. Oke, ada lagi Bu, silakan. Bagaimana? Sebenarnya doa yang paling sahih, zahabaz zama'u wa batalatil urub wa tabatal ajru insyaallah. Bukan Allahumma lakasumtu. Allahumma lakasumtu ada salah satu hadis, ada hadisnya, tapi hadis yang lebih kuat, yang lebih sahih cuma zahabaz zama'u wa batalatil urub wa tabatal ajru insyaallah. Begitu kita udah buka meminum air, walaupun belum makan ya, baru minum air. Minum, terus kita langsung baca zahabaz zama'u wa batalatil urub wa tabatal ajru insyaallah. Insyaallah diterima puasa kita hari itu, gitu. Jadi saya hanya mengatakan yang terbaik. Allahumma lakasumtu itu ada hadisnya, tapi yang paling kuat, yang paling sahih adalah zahabaz zama'u wa batalatil urub wa tabatal ajru insyaallah. Ya, mana ibu mau baca, tapi kalau ibu udah minum, udah membatalkan puasa, udah boleh dibaca ya. Oke, ada lagi? Oke Bu, masih ada. Ini saya tahu ada yang belum ditanya nih. Ibu, kalau saya habis melakukan hubungan suami istri, ayo nggak pada mau nanya kan? Terus saya kesiangan, belum mandi junub, boleh nggak saya sahur? Boleh. Mandi junub itu untuk sholat Bu. Kalau ibu mau sholat harus mandi junub dulu. Tapi puasa tidak harus mandi junub dulu. Jadi kalau ibu mandi junub dulu nanti ibu kesiangan gitu. Misalnya bangunnya kesiangan. Kecuali memang masih keburu untuk mandi junub.
mandi dulu. Tapi kalau nggak keburu, sahur dulu Bu. Sahur dulu, udah sahur, silahkan Ibu mandi junub untuk sholat. Paham? Kenapa nggak ada yang nanya? Padahal juga nggak. Ya, ada lagi yang mau tanya? Silahkan. Udah cukup Bu? Iya. 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 Mungkin ada banyak pertanyaan yang disampaikan, tapi mohon maaf karena keterbatasan waktu, jadi tidak bisa dilanjutkan ya Bu. Jadi kalau Ibu ada yang bertanya, boleh mengikuti kajian beliau setiap Sabtu sore, ya Bu ya, di minggu pertama dan juga minggu ketiga ya. Ibu, satu saya ingatkan, puasa itu luar biasa. Puasa Ramadan hanya diturunkan oleh Allah pada Rasulullah SAW. Ibu ingat, Al-Quran diturunkannya di bulan Ramadan. Dan setiap bulan puasa, Jibril turun memeriksa bacaan Nabi, memeriksa hafalan Nabi. Selama bulan Ramadan itu, memeriksa hafalannya, terus memeriksa bacaannya, betul apa enggak, diperbaiki. Karena itu orang mengatakan tadarus, artinya darosa. Asal katanya dari kata darosa, belajar. Nabi belajar pada Jibril. Kalau kita tadarusan, ikuti cara Nabi dan Jibril. Artinya gini, baca, dengarkan, baca, jangan baca sekaligus rame-rame. Ibu tetap mendapat pahala. Jadi kalau ibu mau menghatamkan Al-Quran cepat, datang tadarusan. Misalnya datang orang 20 orang, 1 juz berapa ayat? Kamu baca berapa ayat? Kamu baca berapa ayat? Sampai 1 juz. Saya baca misalnya 10 ayat atau 20 ayat yang lain. Nah, itu yang ketika saya baca, yang lain mendengarkan. Karena yang diajarkan Nabi dan malaikat Jibril seperti itu. Nabi membaca, malaikat Jibril membaca, Nabi mendengarkan. Ketika Nabi membaca, didengarkan oleh malaikat Jibril, yang salah diperbaiki, yang lupa dibetulkan. Itulah tadarus, bukan baca rame-rame. Baca rame-rame ibu nggak dapat pahala. Baca Al-Quran aja nggak boleh kan? Apabila Al-Quran dibacakan, dengar, diam dan dengarkan. Al-A'raf 204, coba ibu lihat. Al-A'raf itu Al-Quran loh yang mengatakan. Ibu aja yang baca, silahkan. Al-A'raf 204. Ya, silakan. Wa idza quri'al Qur'ana fastami' fansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Qur'an dibacakan, diam, dengarkan, simak baik-baik agar kamu mendapat rahmat. Yang mendengarkan itu mendapat rahmatmu. Yang membaca Al-Qur'an mendapat pahala 1 sampai 10 sampai 25 dan sampai 50. 1 huruf itu. Jadi jangan asal tadarus. Kita kan asal ikut-ikutan aja, nanti pahalanya nggak sempurna. Yang tadi Bapak Farhan bilang hanya mendapat pahala tilawah dan pahalanya tidak sempurna. Makanya harus belajar. Kemudian Ramadan itu semua pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Artinya insya Allah kesempatan kita untuk mendapat surga lebih dari hari biasa. Kenapa? Karena pahala ditingkatkan oleh Allah. Sesuatu yang sunat pahalanya sama dengan wajib, dan yang wajib ditingkatkan dari 10, 100 sampai 700 sampai tak terhingga. Sayang waktunya sempit. Itu ada di surah Al-Baqarah dan surah Al-An'am. Kita tinggal baca. Makanya sayang Bu kalau Ramadan tidak dipergunakan dengan baik. Siangnya kita puasa, malamnya kita tarawih, terus ributnya nggak dapat, malah dapat dosa. Ibu, hadis dari Aisyah mengatakan begini, Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah puasa sunat malam,
termasuk puasa tarawih itu kan termasuk soal sunat malam. Baik di bulan Ramadan ataupun di bulan-bulan lainnya, tidak lebih dari 8 sholat sunat tarawih dan 3 witir. Itu hadis yang paling sahih. Terus ada yang melakukan 23? Ada. Ketika zaman Umar bin Khattab, ada di salah satu daerah, mereka melakukan 23 rakaat. Tapi Umar sendiri melakukan 11 ya Bu. Sampai berita itu kepada Umar, tapi Umar tidak melakukan tindakan. Sedangkan Nabi berkata bahwa ikutilah aku dan ikuti 4 sahabatku, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Makanya ada yang 8, ada yang 23. Enggak usah ribut. Tarawihnya sunat. Ributnya haram. Ya. Jadi kalau ibu mau lakukan terserah ibu. Yang melakukan ibu yang mendapat pahala ibu. Mau melakukan 8 silahkan. 11 sama witir silahkan. Mau melakukan 23 silahkan. Ya. Apalagi kalau perempuan tidak wajib ke masjid. Hadisnya adalah bahwa rumah lebih baik dari masjid buat seorang wanita dan kamar lebih baik dari rumah buat seorang wanita. Artinya wanita itu lebih baik tempatnya itu tidak terlihat. Kalau saya di Kebon Jeruk itu punya musola tersendiri khusus untuk wanita. Yang bikin ya wanita juga, beli tanah, kita bangun jadi musola, jadi kita tempat ngaji juga, dimakmurkan juga sama kita sama kaum wanita. Kalau Bu Evi udah pernah saya ajak ke sana. Jadi enak Bu. Kadang-kadang saya jadi imam. Setiap sholat ada kultumnya 7 menit. Itu khusus wanita. Nah, jadi ya tapi kalau kita mau gabung bapak-bapak enggak apa-apa. Ya, jadi lakukan yang terbaik. Yang penting jangan ditinggal. Puasanya jangan ditinggal, tarawihnya, baca Qur'annya jangan ditinggal karena pahala luar biasa. Infaknya juga jangan ditinggal, sedekah. Dan saya sekali lagi saya katakan kepada ibu, siapa yang mau menitipkan fidyah atau mau menitipkan zakat atau mau, boleh lewat saya, boleh, tidak juga tidak apa. Artinya gini, kalau ada ustadz atau ustadzah yang dekat yang juga menyalurkan itu kepada yang berhak, silahkan. Tapi kalau ibu mau menyalurkannya lewat saya, itu juga boleh. Ya, jadi mohon maaf sekalian saya jelaskan itu. Jadi jangan ribut karena taraweh, karena sholatnya sunat, ibu ribut, akhirnya nggak dapat pahala, malah dapat dosa. Lakukan yang ibu mau lakukan seperti bapak tadi, mau baca Quran, mau baca Yasin, silahkan di rumah. Tapi di majelis taklim, ibu harus belajar. Belajar tajwid, belajar tafsir, belajar fikih, terserah. Tapi harus belajar. Nah, oke. Saya kira cukup. Ada nggak ya ketinggalan? Satu lagi. Dalam Ramadan diturunkan 1 malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Ibu tahu Nabi Nuh setiap hari berpuasa. Nabi Daud 2 hari sekali. Nabi-nabi zaman dulu umurnya panjang. Nabi Nuh 950 tahun. Nabi Musa 500 hampir 600 tahun. Yang paling muda adalah Nabi Isa alaihissalam 33 tahun. Wajah-wajah laki-laki nanti di surga itu 33 tahun. Jadi kira gimana? Tapi Allah sayang sama umat Muhammad. Dikasihkan bulan Ramadan, dikasihkan pahala yang berlipat ganda, dan diberikan 1 malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Dari 80, ibu ibadah di malam itu pahalanya sama dengan ibu ibadah 83 tahun. Ditambah umur ibu, jadi misalnya saya 70 ditambah 83, berapa itu Bu? Umur saya 150 tahun. Kalau setahun saya dapat, kalau tiap tahun saya dapat, umur saya lebih tinggi dari Nabi Nuh. Jadi jangan disia-siakan itu, ya. Terutama katanya kan kalau kata ulama 10 malam terakhir, tapi sebenarnya tidak begitu. Dari malam pertama kita sudah jaga itu. Insya Allah kita mendapatkan 1 malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Mohon maaf atas kekurangan. Kita tutup dengan doa atau gimana? Masih ada? Oh iya, silakan. Baik, terima kasih kepada Ustazah Alwati yang sudah menyampaikan nasihatnya kepada kita semua. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi khususnya dan untuk ibu sekalian bisa menjadi bekal untuk kita menyambut bulan suci Ramadan.
Ya. Baik, Ibu sekalian, lanjutkan acara selanjutnya yaitu pemberian kenang-kenangan untuk para pengajar yang sudah mengisi kajian di acara rutin acara ini. Ari, Ibu boleh minta difoto ya bersama-sama. Di acara terakhir kita foto-foto ramah tamah. Enggak, sekarang ini Ibu boleh nggak minta difoto sendiri? Jamaah untuk apa Ibu? Nah, terserah yang Ibu mau kirim ke teman-teman Ibu untuk mengucapkan selamat berpuasa. Silakan untuk Ibu, saya minta didokumentasikan dari depan. Ibu saya mau share kegiatan beliau ke Iya. kita di foto di tempatnya, nanti kirim ke foto nomor sana dari kota. Kemarin saya kita pakai Ibu. Sekali aja Bu, nggak usah berkali-kali. Oke ya Bu ya, jadi nggak apa-apa, saya sambil ngomong nggak apa-apa. Jadi itu yang tadi saya sampaikan, semua mengenai puasa, bagaimana yang harus kita lakukan, puasanya kita lakukan, tarawihnya kita lakukan, jangan ditinggal, baca Quran, tadarus silahkan, semua adalah pahala, dan ingat, kita insya Allah mendapatkan satu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Amin. Ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan asal Ibu melakukannya sungguh-sungguh, enggak dikatakan yang dapat itu orang kaya, orang yang cantik, enggak. Tapi orang yang beriman, ya. Udah.